Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah evaluation ya, evaluasi. Jadi ini biasanya tahapan setelah proses pembuatan softwarenya diselesaikan. Kalau yang kemarin materi tentang task analysis itu kan sebelum software dibuat, yang ini biasanya setelah softwarenya dibuat. Nah, nanti kita akan membahas, sebenarnya prinsipnya tuh sama ya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana teknik-teknik dalam melakukan evaluasi itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, jadi hari ini menu utamanya itu bisa dibilang aku bagi menjadi 3 ini. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas konsepnya. Apa sih evaluasi itu, konsep evaluasi itu seperti apa, kemudian terms used in evaluation, maksudnya terms itu istilah-istilah atau apa saja sih yang biasanya dibahas ketika kita melakukan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua itu adalah nanti ada 3 metode yang biasa digunakan ketika melakukan evaluasi. Ini secara umum aja sih, walaupun mungkin ada nanti atau sekarang mungkin ada metode-metode lainnya, tapi yang umum tuh ya 3 ini. Jadi nanti kita akan membahas 3 metode evaluasi. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menentukan dari 3 metode ini, atau bisa juga disebut dengan framework ini, mana yang paling tepat untuk kasus-kasus yang kita miliki. Ya, jadi karena ada 3 pilihan, kita bisa tentukan mana yang mau kita pakai. Nah, itu adalah pokok bahasan untuk yang ketiga. Jadi materi atau video kali ini tuh membahas 3 hal ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Ya, secara garis besar, evaluation itu merupakan salah satu bagian dari yang namanya desain proses. Desain proses di sini adalah proses yang terjadi atau proses desain yang dilakukan ketika melakukan pembuatan software. Tentunya karena ini kan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, evaluation itu berada di salah satu step dari desain proses ini. Nah, jadi kalau kita buat software itu kan umumnya gini. Dari awal pertama kita akan tentukan requirement-nya dulu, atau kebutuhan usernya seperti apa. Kemudian setelah itu proses desain dilakukan. Setelah proses desain dilakukan, dibuatlah softwarenya itu, atau build an interactive version, maksudnya versi yang pertama, versi yang kedua, dan seterusnya gitu. Setelah itu kalau sudah selesai ini proses, atau katakanlah softwarenya sudah jadi, maka dilakukan evaluasi. Nah, nanti kalau misalkan dari hasil dari evaluasinya ini bagus, itu selesai ya. Proses evaluasinya ini bagus, berarti nanti aplikasinya dianggap sudah jadi. Tetapi kalau hasil evaluasinya jelek, ini bisa kembali lagi ke tahap yang paling awal, yaitu requirement, atau misalkan ada kebutuhan yang kurang dan sebagainya, atau kebutuhan yang salah, bisa kembali lagi. Kalau jelek ya bisa juga kembali lagi ke bagian desain. Ya, dari proses evaluasi bisa kembali lagi ke proses desain lagi. Nah, proses ini akan berulang-ulang terus sampai evaluasinya ini menghasilkan yang namanya final product. Ya, final product itu berarti yang tidak ada yang salah dari tiap proses di sini ya. Jadi kira-kira kegunaan dari proses evaluasi itu seperti itu. Ya, kemudian kenapa sih kok kita harus melakukan evaluasi, kemudian kapan sebaiknya melakukan evaluasi, itu kira-kira penjelasannya seperti ini ya. Jadi why, pertanyaan pertama why, kenapa sih kok kita harus melakukan evaluasi? Jadi yang pertama itu untuk melakukan cek, ya akan melakukan cek apakah desainer atau pembuat softwarenya itu sudah paham terhadap requirement-nya atau keinginan usernya. Jadi
harus satu visi nih, harus sama. Desainer harus tahu maunya user. Kemudian cara ngeceknya gimana? Ya melakukan yang namanya evaluasi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah user can use the product. Kenapa? Supaya usernya ini nanti kan ujung-ujungnya pakai softwarenya ini atau produknya ini kan user. Jadi ini untuk ngetes apakah usernya bisa pakai atau enggak. Ngapain kita buat software kalau misalkan usernya enggak bisa menggunakan? Ya, jadi harus dicek dulu usernya bisa pakai apa enggak. Caranya ngecek, lakukan evaluasi ini. Nah, bisa saja juga tidak cukup karena harus ada unsur yang namanya satisfy, puas. Ya, senang dengan produk yang dipakai. Jadi bukan hanya usernya yang puas, tetapi desainernya juga. Makanya di sini pakai kata D. Mereka semua itu puas. Pembuat dan pemakai software itu harus sama-sama satisfy atau puas gitu. Nah, itu pertanyaan untuk yang why. Kemudian apa sih yang harus dievaluasi? Sebenarnya semuanya, keseluruhan dari proses itu semuanya harusnya dievaluasi. Makanya di sini ditulis conceptual model, early prototypes, dan complete prototypes. Maksudnya ya ini semua dari tahap awal. Conceptual model itu ada hasil dari proses desain. Jadi konsep awalnya itu, yaitu conceptual model itu sudah harus dievaluasi. Jadi sebenarnya proses evaluasi ini akan berjalan sepanjang pembuatan software. Sebenarnya cuman pada praktisnya atau kenyataan di lapangannya itu berbeda. Biasanya hanya di tahap-tahap yang agak akhir aja. Yang seharusnya itu dari awal sudah dilakukan evaluasi. Yaitu pertanyaan tentang apa yang harus dievaluasi. Sebenarnya semuanya ya. Kemudian di mana bisa dilakukan evaluasi? Itu bisa di natural atau di laboratori. Natural itu berarti dipakai langsung oleh user. Jadi di tempatnya. Jadi misalkan software khusus untuk perusahaan X gitu, ya dicoba langsung di perusahaan X-nya. Nah, kalau laboratori itu biasanya dites sendiri atau dievaluasi sendiri oleh pembuatnya atau desainernya tadi atau developernya sendiri. Jadi lingkupnya di laboratoriumnya sendiri, bukan di tempatnya langsung. Jadi untuk pertanyaan where ini cuma ada dua pilihan aja, in natural atau di tempatnya langsung atau di tempat sendiri, tempat khusus. Di sini istilahnya sih laboratori gitu. Yang terakhir adalah when atau kapan sih kita harus melakukan evaluasi. Ya ini tadi aku juga sudah sempat jelaskan di pertanyaan yang what. Intinya ada di sini ya, throughout design. Kan tadi aku juga sebelumnya sudah jelaskan bahwa proses desain itu ya kira-kira ada 4 tahap tadi. Nah, kapan dilakukan evaluasi? Sebenarnya di semua proses tadi. Ya. Bahkan produk yang sudah finish atau yang sudah selesai itu tetap bisa dievaluasi lagi supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan informasi tambahan. Plus kita bisa memperkirakan kira-kira nanti itu pengembangan aplikasinya seperti apa ya. Jadi proses evaluasi ini akan terus berjalan sebenarnya. Bahkan sampai di final produk pun masih bisa dilakukan evaluasi supaya kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Maksudnya misalkan kita mau nambah fitur tertentu, nah itu kita bisa langsung mulai kerjakan dari proses evaluasi terhadap final produknya itu. Ya, jadi kira-kira inilah jawaban dari why, what, where, and when to evaluate. Jadi mengapa kita harus melakukan evaluasi, kemudian apa yang harus dievaluasi, di mana harus dievaluasi, dan kapan harus melakukan evaluasi. Ya, kemudian tadi aku juga sudah sempat jelaskan bahwa ada 3 metode utama yang akan kita coba lihat atau yang biasa digunakan dalam proses evaluasi. Jadi metode itu yang kolomnya ini ya, ada yang namanya usability testing. Usability sama dengan yang materi tentang usability ya, cara penggunaannya atau penggunaannya bagaimana.
Kemudian field study, studi kasus, kita lihat langsung bagaimana proses di lapangannya itu. Kemudian namanya analytical. Analytical ini kita sebagai pembuatnya atau developernya itu melakukan analisa tersendiri. Jadi ini 3 metode utama atau metode utama dalam melakukan evaluasi. Nah, untuk yang baris ini adalah approaches-nya atau pendekatannya, atau bagaimana sih melakukan dari 3 metodenya ini ya. Bisa namanya observing, itu melakukan pengamatan. Bisa asking user ataupun asking expert, jadi kita tanya orang yang sudah ahli expert gitu, atau bisa kita tanya langsung usernya. Dan terus testing dan modeling. Nah, 5 ini adalah approaches-nya atau pendekatannya, dan ini bisa dilakukan di semua tahap ini gitu. Ya, jadi 3 metode utama yang tadi aku jelaskan di awal adalah ini, usability testing, field study, dan analytical. Oke, sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu usability testing. Ya, untuk metode pertama yaitu usability testing. Jadi usability testing sesuai, ya ini tinggal ditranslate aja, usability dan pemakaian. Jadi aplikasinya ini langsung coba dipakai atau digunakan oleh usernya. Ya, jadi ini yang dites itu adalah produknya, bukan usernya lagi. Ya, berbeda kalau kita melakukan desain. Kalau melakukan desain awal-awal itu kan yang dijadikan tolak ukurnya itu adalah usernya. Nah, kalau sekarang, kalau testing ini yang dijadikan patokannya itu adalah produknya. Ya, jadi produknya ini yang dilakukan tes. Kemudian representative task and user, jadi tugas-tugasnya itu semua dilihatkan kepada user, kemudian user mencoba melakukannya di softwarenya itu. Ya, misalkan dikasih task register, nah nanti usernya nyoba register. Kemudian tasknya misalkan login, usernya nyoba login. Nah, jadi semua tugas-tugas, kegiatan-kegiatan semua dilihatkan kepada user. Kemudian biasanya kalau usability testing ini controlled environmental, maksudnya itu lingkungannya itu diatur sesuai dengan keinginan usernya, nggak terlalu bebas gitu. Jadi misalkan gimana ya, misalkan kalau di register, dari form register misalkan di sana dicoba itu bisa diinputnya hanya huruf, kemudian nggak bisa angka, katakanlah kayak gitu ya. Jadi semuanya tuh tergantung. Kemudian bahkan biasanya usernya itu ada yang memandu ketika melakukan testingnya itu ya, jadi dia tuh lebih terkontrol, nggak sangat bebas gitu, nggak. Jadi ada yang mengawasi sehingga dia tidak keluar dari jalur gitu proses testingnya. Nah, kemudian metode yang dilakukan biasanya ada 2, yaitu user test dan user satisfaction. Maksudnya user test itu usernya ngetes saja. Jadi nanti kalau menggunakan metode user test ini, usernya akan dilihat ketika melakukan semua kegiatannya itu, plus biasanya sih di timer juga. Ya, seberapa cepat. Semakin cepat, kalau di dalam pembuatan software semakin cepat semakin baik. Kemudian ketika dilakukan bisa juga dilakukan observasi, dan di timer tadi itu kita bisa melihat langsung performanya itu seperti apa software kita. Kemudian error yang terjadi berapa kali, banyak atau fatal atau tidak. Nah, kayak gitu bisa langsung terlihat. Ya, jadi ini adalah usernya tuh yang melakukan testing. Jadi metodenya user test. Atau kita pakai namanya user satisfaction. Nah, ini kepuasan dari usernya. Biasanya menggunakan kuesioner atau interview. Jadi setelah mencoba, kemudian dikasih kuesioner ataupun dilakukan wawancara. Ya, kemudian obtain impression and opinion itu maksudnya kita bisa tahu usernya ketika menggunakan aplikasinya kita itu seperti apa. Apakah senang atau tidak suka, kemudian apa ada masukan, saran, dan seterusnya, itu bisa muncul. Nah, jadi 2 metode ini yang bisa dilakukan ketika melakukan usability testing. Bisa pakai user test, jadi usernya benar-benar ngetes langsung,
atau bisa user satisfaction, atau bisa langsung dua-duanya sekaligus ya. Jadi waktu testing dan evaluasi yang satisfaction-nya ini dilakukan semuanya juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Itu semua disebut dengan yang namanya usability testing. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi misalkan ini adalah usernya di dalam ruangan, kemudian mereka mungkin diberi softwarenya di sana atau apapun kegiatannya. Jadi ceritanya ini mungkin bukan software ya, tapi konsepnya mirip seperti ini. Kemudian kita sebagai testernya atau evaluatornya itu melihat dari layar, kemudian kita perhatikan gerak-gerik dan seterusnya. Atau kalau misalkan di software kemudian ada di dalam handphone softwarenya, ketika user menggunakan dikasih kamera seperti ini contohnya. Jadi apa yang dilakukan oleh user di aplikasi akan terlihat. Ini mungkin alatnya, yang lain untuk merekam suara dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu contohnya. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu field study atau studi lapangan ya. Jadi berbeda dengan yang usability testing tadi, itu semuanya dilakukan dalam controlled environmental ya. Jadi terukur semuanya. Yang ini dilakukan langsung di tempat, jadi natural setting, benar-benar seperti keadaan yang sebenarnya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita understand atau mengetahui bagaimana user melakukannya naturally. Naturally itu maksudnya ya kebiasaannya seperti apa, kita bisa langsung lihat. Kebiasaan orang-orang di perusahaan X itu seperti apa ya, bisa langsung kita ketahui. Jadi kalau misalkan kita bikin software atau klien kita itu perusahaan X, kita bisa langsung tahu di sana tuh usernya nanti seperti apa. Dan yang terutama juga bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi mereka. Jadi ada teknologi ini, ceritanya perusahaan X ini semuanya masih manual, kemudian mau didigitalisasi misalnya seperti itu. Nah, kita bisa langsung lihat dan menilai kalau misalkan ini dipakai teknologi baru digital itu, apa yang terjadi nanti kira-kira, itu bisa kita lihat langsung. Makanya kalau studi lapangan semacam ini kita bisa mengetahui opportunity atau kesempatan kalau misalkan ada teknologi baru masuk itu seperti apa, bisa langsung kelihatan. Kemudian kalau kita bisa lihat langsung dalam field study di lapangan seperti apa langsung, itu kita bisa langsung menentukan requirement yang paling tepat karena kita lihat langsung bagaimana user bekerja di sana. Ya, ini kemudian decide how best to introduce new technology, ini mendukung yang pertama tadi ya, yang new technology ini. Ya, jadi sama ini kita bisa ketahui teknologi mana yang kira-kira bisa masuk ke perusahaan, mana yang tidak bisa. Ya, misalkan ada fitur tertentu, misalkan fitur connect ke media sosial, tetapi di perusahaannya itu nggak ada yang punya medsos, jadi nggak usah dimasukkan ke dalam fitur karena toh nanti nggak dipakai, jadi langsung kelihatan kayak gitu. Kemudian kalau misalkan di dalam sudah pakai teknologi tertentu, nah itu kita bisa lakukan yang namanya evaluasi lagi. Apakah teknologi itu mau tetap dipertahankan atau mau diganti dengan yang baru. Ya, karena ini studi lapangan langsung, biasanya akan langsung terlihat juga keadaan realnya seperti apa, sehingga keputusannya itu kita benar-benar berdasarkan fakta di lapangan. Nah, itu tadi metode yang kedua, yaitu field study. Nah, sekarang yang ketiga, yaitu analytical evaluation. Jadi evaluasi ini yang sifatnya itu analisa saja, ya, tidak langsung terjun ke lapangan atau nyoba langsung ke user, tapi biasanya dilakukan oleh developernya sendiri, ya, jadi analisa. Nah, ini ada 3 cara yang bisa dilakukan ketika melakukan analytical evaluation-nya ini. Ya, ada yang sifatnya itu inspections, itu heuristic evaluation atau cognitive walkthrough. Heuristic evaluation ini kita ambil ada standar tertentu, kemudian kita cek berdasarkan standarnya itu. Ya, ini heuristic evaluation. Cognitive walkthrough kita coba walkthrough itu semuanya, jadi semua kemungkinan kita cobakan ke dalam softwarenya kita itu. Ya.
Yang berikutnya adalah predictive model. Nah, sebenarnya kita sebagai developer kalau kita melakukan evaluasi, kita tuh sebenarnya bisa juga memprediksi ke depan tuh seperti apa. Ya, nanti kita akan bahas lebih jelas. Jadi intinya kalau kita melakukan prediksi itu, nanti kita bisa lakukan evaluasi apakah prediksi yang kita lakukan atau hasil prediksi kita itu berjalan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Ya, nanti kita akan lihat lebih detailnya seperti apa. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas dulu yang heuristic evaluation ini. Ya, jadi heuristic evaluation ini sebenarnya kemarin sudah sempat dibahas ya beberapa kali, terutama waktu membahas usability. Jadi biasanya ini mirip dengan yang usability itu. Jadi ini didevelop oleh namanya Jakob Nielsen, ya sama dengan yang kemarin itu ya, tahun 90-an. Ini adalah standarnya misalkan. Ya, standar yang dia kemukakan, kemudian ini semua diujikan ke dalam software kita, apakah sudah sesuai dengan standarnya ini. Aku nggak akan bahas lagi satu persatu karena kemarin juga sudah dibahas. Ya, jadi ya konsepnya seperti itu, ada standar seperti ini standarnya, kemudian diujikan apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini semuanya kan sifatnya analisa saja, ya. Jadi misalkan ada satu yang belum, ya segera diperbaiki softwarenya. Tuh, ya ini yang heuristic evaluation. Ya, jadi kalau berbicara tentang pengujian atau usability testing itu sebenarnya ada fakta unik di sana ya. Jadi number of evaluator atau jumlah tester itu tidak selalu semakin banyak semakin baik, itu enggak ya. Ada satu waktu nanti dia sampai ke puncak tertentu, ya katakanlah di sekitar sini. Kemudian semakin banyak evaluatornya juga tidak akan menaikkan ini problem found-nya ini ya, jumlah masalah yang ditemukan. Jadi maksudnya seperti ini, kalau misalkan kalian nanti bekerja sebagai project manager misalkan, semakin banyak tester itu tidak menjamin juga semakin banyak masalah yang ditemukan. Karena ada satu titik di mana grafiknya itu mencapai puncaknya. Ya. Jadi kalau sudah sampai di puncak, itu semakin kalian tambah evaluatornya atau tambah testernya juga tidak akan bermanfaat apa-apa. Jadi nggak ngefek apa-apa. Nah, kalian nanti kalau sebagai project manager itu harusnya tahu di mana kalian harus stop. Jadi evaluatornya misalkan project kalian kecil, mungkin evaluatornya katakanlah 3 saja sudah cukup gitu. Ya sudah, jangan ditambah lagi ya. Karena kalau nanti kalian sebagai project manager terlalu banyak menggunakan orang, juga akan memunculkan biaya-biaya yang tidak penting gitu ya. Jadi semakin banyak orang atau jumlah evaluatornya tidak menjamin problem yang ditemukan itu semakin banyak juga gitu. Ini fakta uniknya tuh seperti itu ya. Dan emang benar, pengalamanku di kerja dulu juga sama sih. Evaluatornya sebanyak apapun ya tidak akan menemukan jumlah misalkan sudah sampai maksimum nih 10 orang maksimum gitu, terus ditambah sampai 20 orang ya tetap aja gak terlalu ngefek apa-apa, sehingga ya jadi 10 orang yang ditambah itu malah sia-sia kerjanya gitu. Oke, yang berikutnya adalah cognitive walkthrough. Ya, cognitive walkthrough. Tadi aku juga sudah sempat ceritakan sedikit bahwa walkthrough itu berarti ya semuanya. Jadi semua kemungkinan, semua fitur, semuanya itu akan dikerjakan atau dievaluasi. Nah, yang menjadi catatan di sini, cognitive walkthrough ini fokusnya itu adalah di kata learning. Jadi belajar, pembelajarannya. Maksudnya pembelajaran itu gini, jadi bagaimana orang dapat menggunakan aplikasinya itu ya tanpa perlu bantuan orang lain, jadi dia bisa belajar sendiri kayak gitu. Ya, jadi untuk melakukan yang namanya cognitive walkthrough ini, desainer atau orang developernya ini akan memberitahu ya, present itu berarti kayak
ngasih tahu ataupun mempresentasikan bagaimana aplikasinya itu bisa berjalan ya, bagaimana aplikasinya itu berjalan. Jadi aspek of the design, jadi desainnya itu seperti apa jalannya, plus yang ini usage skenario. Jadi skenario-skenario yang terjadi dalam aplikasinya. Contoh, ada skenario bahwa sebelum aplikasi bisa dijalankan, user harus registrasi terlebih dahulu. Ya, skenario seperti itu. Nah, ketika melakukan registrasi, caranya seperti ini, kayak gitu. Ada skenarionya. Skenario yang pertama seperti itu. Kalau misalkan user sudah registrasi, maka masuk ke skenario kedua, yaitu proses login, misalkan. Nah, nanti login harus masukkan ID dan password. Ya, itu skenario kedua. Skenario ketiga, berarti kalau sudah berhasil login, nanti akan masuk ke main menu dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan skenario. Jadi bermacam-macam skenario, semuanya dijelaskan, dikasih tahu, dan nanti akan dievaluasi semuanya itu. Nah, testingnya ini biasanya melakukan itu adalah expert, bukan user. Ya, expert itu maksudnya yang sudah ahli. Ahli itu ya berarti yang sudah dalam tanda kutip biasa menggunakan aplikasi ataupun sudah paham tentang bagaimana sih aplikasinya itu nanti akan berjalan, kayak gitu. Nah, expertnya ini nanti akan dikasih tahu dulu kira-kira usernya itu nanti seperti apa. User population itu nanti usernya keseluruhan itu seperti apa. Misalkan range umurnya kira-kira 18 tahun sampai 24 tahun, misalkan saja seperti itu. Kemudian nanti rata-rata cewek atau rata-rata cowok gitu. Ya, jadi dikasih tahu semuanya kira-kira seperti apa. Sehingga harapannya nanti expert ini bisa bertindak seolah-olah sebagai usernya gitu. Nah, biasanya nanti juga yang ngetes itu lebih dari satu ya. Jadi nanti expertnya ini ya itu akan mencoba semua waktu. Jadi biasanya nggak cuma satu orang, supaya apa? Supaya prototipenya ini itu bisa apa ya? Kalau asumsi banyak orang atau banyak orang yang ngetes tuh mungkin ada yang si A yang ngetes ini, misalkan expert yang A ini ngetes, dia tidak menemukan kesalahan, tapi yang B ternyata menemukan. Nah, kayak gitu. Untuk mendapatkan hal-hal yang dilewatkan oleh si A, makanya dibuat banyak orang. Jadi misalkan si A luput, yang B dapat. Misalkan yang B luput, yang C dapat, kayak gitulah kira-kira masalah-masalah yang ada dalam software itu, makanya dites oleh beberapa orang. Nah, kemudian biasanya panduannya dasarnya itu adalah 3 pertanyaan ini. Ya, will the correct action be sufficiently evident to the user? Apakah yang betul atau correct action atau yang apa ya, aksi yang benar itu mudah ditemukan oleh usernya. Ya, itu pertanyaan pertama. Usernya itu bisa mencari hal yang benar atau enggak, kayak gitu. Kemudian apakah user notice that the correct action is available? Apakah aksi yang tepat itu sudah tersedia atau belum ya? Misalkan ada tombol delete, kemudian ada konfirmasinya. Nah, konfirmasinya itu sudah muncul atau belum, misalkan kayak gitu. Ya, kemudian misalkan tombol OK-nya ketutupan apa gitu, berarti kan correct action-nya ini atau hal yang benar dilakukannya ini jadi tidak available karena misalkan ketutupan buttonnya. Nah, contohnya kayak gitu. Kemudian setelah user melakukan aksinya itu, apakah respon dari servernya atau server, respon dari aplikasinya itu sudah tepat atau belum. Nah, itu. Jadi 3 pertanyaan panduan ini bisa dipakai dasar sebagai proses yang namanya cognitive walkthrough. Oke, yang terakhir dari analytical process tadi ya, metode analytical tadi, terakhirnya adalah predictive model. Jadi memprediksi sesuatu yang mungkin nanti akan terjadi ya. Ini biasanya akan dilakukan oleh desainernya atau pembuat aplikasinya. Nah, yang menjadi kunci di sini evaluating product. Jadi evaluasi produknya itu biasanya tidak langsung melibatkan usernya. Jadi usernya biasanya
nggak ikut dalam proses ini. Ini biasanya memang yang dilakukan oleh desainernya atau developernya. Biasanya ini prediksinya itu masalah waktu dan misalkan ada error. Nanti kita akan lihat contohnya aku kasih lihat contohnya ya. Kemudian predictive model ini akan less expensive jelas karena yang ngetes desainernya sendiri, otomatis tidak melibatkan banyak orang sehingga masalah biaya ini akan bisa dipotong atau dikurangi gitu. Misalkan ya ini contohnya ya, telepon answering system. Jadi misalkan kalau kita buat aplikasi untuk Android, nah kita sebagai developer sebenarnya sudah tahu kalau aplikasi kita berjalan di Android, ada kemungkinan ketika aplikasi kita berjalan, Android-nya itu ditelepon oleh orang, atau dapat SMS, atau dapat notifikasi dari WhatsApp, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang sifatnya itu kan prediktif. Jadi desainernya sebelum dilepas ke user aplikasinya sudah memprediksi kira-kira kalau ada terjadi sesuatu di depan ya. Di depan itu tanggapan aplikasinya seperti apa. Nah, ini yang disebut dengan predictive model ya. Jadi diprediksi dulu nih kira-kira nanti di depan apa yang akan terjadi ya gitu. Nah, harapannya dengan itu nanti aplikasinya itu bisa berjalan lebih baik ya. Jadi nggak error ataupun bisa dibilang nanti error free itu tadi ya, nggak ada errornya. Nah, biasanya ini predictive model ini dasarnya itu adalah ya yang wajar-wajar aja, prediksinya itu yang lurus. Maksudnya lurus tuh gini, misalkan orang pakai Android-nya itu ya normal aja, jadi buka aplikasinya, setelah aplikasinya dibuka dia pakai sedikit sebentar. Jadi misalkan ini handphonenya ya, jadi dia pakai aplikasinya ya normal aja, jadi kayak gini pakai gini biasa, bukan tiba-tiba yang behaviornya tuh aneh banget, misalkan aplikasi dibuka terus dia cepat-cepat gini. Nah, ini sifatnya tidak prediktif karena kan nggak semua orang bakalan seperti itu gitu ya. Itu yang predictive model ya. Jadi itu tadi semua yang termasuk ke dalam analytical. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menentukan framework mana yang mau kita pakai sebagai metode untuk melakukan evaluasi. Jadi ini adalah framework atau metode atau cara bagaimana kita bisa menentukan yang namanya evaluasinya ini mau seperti apa. Ya, bantuan aja dalam melakukan evaluasi. Ini disingkat itu decide. DECIDE. Ya. Yang pertama itu adalah determine the goals. Tentukan tujuannya, D. Kemudian E itu ada explore the question. Kemudian C itu choose the evaluation approach and method. Pilih mau evaluation approach-nya seperti apa dan metodenya apa. Tadi aku juga sudah jelaskan yang kolom tadi itu yang evaluation methodnya, yang baris tadi evaluation approach-nya dalam tabel tadi ya. Kemudian I itu adalah identify practical issue. Isu-isu atau masalah-masalah yang akan muncul nantinya ketika diterapkan benar-benar softwarenya itu ya. Kemudian D yang kedua itu ada decide how to deal with the ethical issues. Ethical issues ini adalah ya berhubungan dengan etika atau aturan-aturan yang ada di lingkungan usernya itu. Ya, apakah software kita melanggar hal itu atau enggak? Kalau bisa sih jangan sampai proses evaluasi kita itu mengabaikan ethical issues ini. Kemudian E yang terakhir itu adalah evaluate, analyze, interpret, and present the data. Jadi datanya itu dievaluasi, analisa, diinterpretasikan. Interpretasi itu berarti ditampilkan dan di-translate ya dari yang awal ke data yang sesungguhnya, kemudian ditampilkan atau di-present datanya. Ya, jadi ingat-ingat aja untuk melakukan evaluation itu panduannya adalah kita ingat kata-kata decide ini.
DICIDE. Kita akan bahas satu persatu. Oke, framework yang pertama adalah determine the goal. Tentukan tujuan evaluasinya. Jadi sebaiknya evaluasi yang akan kita lakukan itu goals-nya itu harusnya high level gitu. Harus yang high level tuh maksudnya apa? Umum gitu, besar. Ya, supaya evaluasinya ini dapat berjalan dengan baik. Jadi tujuannya itu harus yang high level. Ya. Kemudian kita juga harus bisa menjawab pertanyaan bahwa who wants it? Siapa yang membutuhkan hasil evaluasinya itu? Ya. Usernya kah atau desainernya? Ya. Kemudian kenapa? Why? Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Tujuannya itu apa? Harus jelas dari awal ya. Contoh, kita sudah punya desain, apakah desain yang kita buat itu sudah sesuai dengan metafor yang ada atau keadaan di dunia nyata itu sudah sesuai dengan desain yang kita buat. Nah, ini kan agak high level gitu. Kemudian check to ensure that the final interface is consistent. Evaluasinya ditujukan untuk apa? Untuk melakukan cek apakah semua interface yang sudah dibuat itu konsisten. Nah, ini juga termasuk dalam high level goal. Ya, karena umum. Nanti baru dari yang umum ini bisa didetailkan lebih jauh lagi. Kemudian misalkan evaluasi yang ini dicari tujuannya adalah untuk mencari tahu mengapa customer itu masih lebih senang beli tiket yang paper daripada yang elektronik kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari high level goals atau tujuan yang sifatnya itu umum atau besar gitu tujuannya ya. Nah, jadi yang pertama kali ketika kita mau melakukan evaluasi itu adalah ini, determine the goals. Yang berikutnya adalah explore the question atau dari framework DICIDE itu tadi. Yang kedua itu kan adalah E. Nah, E ini adalah explore the question berarti. Artinya adalah semua proses evaluasi itu jelas needs yang namanya goal. Sudah pasti harus punya tujuan. Nggak mungkin kita melakukan evaluasi tapi nggak punya tujuan. Nah, biasanya untuk mencapai tujuan itu ada beberapa pertanyaan yang dapat mengantarkan kita sebagai jalur untuk mendapatkan tujuannya itu. Oke, jadi aku ambil contoh dari goals yang sebelumnya itu. Kenapa orang lebih suka beli paper tiket atau tiket yang masih kertas daripada yang elektronik? Ini tujuan utamanya, high level goals-nya sudah, tujuan utamanya sudah. Nah, sekarang itu kita belah-belah lagi menjadi beberapa pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa menjawab goals-nya itu tadi. Jadi, contoh yang nomor 1. What are customers' attitude to this new ticket? Apa yang orang-orang lakukan terhadap tiket yang sifatnya e-tiketnya ini? Ya, kenapa kok masih suka yang lama, yang paper daripada yang elektronik? Ya, jadi kita melihat apa sih yang dilakukan oleh customer kok masih lebih suka dengan yang paper? Apa elektronik tiket ini ribet dan seterusnya? Itu semua dilihat dari pertanyaan ini. Kemudian yang pertanyaan kedua misalkan, apakah user-usernya itu semua takut terhadap security? Jadi misalkan kalau elektronik kan bisa dihack, bisa diambil orang lain dan seterusnya. Kalau yang paper ini lebih, menurut mereka lebih aman apa enggak? Menurut mereka lebih aman, makanya masih dipilih kayak gitu ya. Apakah karena itu, apa karena security-nya, makanya mereka masih memilih menggunakan yang paper kayak gitu. Nah, itu kan pertanyaan juga yang dapat membantu kita untuk menentukan proses evaluasinya mencapai tujuan yang benar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalkan, is the interface for obtaining them poor? Atau misalkan gara-gara untuk mendapatkan e-tiket itu interface-nya jelek sehingga user susah menggunakan aplikasinya, makanya mereka tidak
suka menggunakan yang electronic ticket. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pertanyaan ini nggak terbatas ya, bisa banyak sekali, terserah kalian. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan ini harus sesuai dengan tujuan utamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah choose the evaluation approach and method. Jadi yang framework yang ketiga atau framework langkah yang ketiga tadi adalah choose the evaluation approach and method. Artinya apa? Kita tentukan dulu proses evaluasinya, kita mau pakai yang seperti apa. Apakah kita mau pakai yang field studies, usability testing, atau mau pakai yang analytical, atau mau gabungan dari 2 dari 3 atau 3-3-nya kita pakai. Nah, semuanya itu kita tentukan ya. Kemudian misalkan aja contoh, kalau kita milih field study itu otomatis biasanya akan melibatkan namanya observasi dan interview. Jadi kita bisa langsung datang ke sana, interview dan observasi. Kalau misalkan tempat kita melakukan field study jauh, ada masalah biaya di sana, masalah waktu gitu. Itu juga perlu dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi. Kemudian kalau menggunakan field study, otomatis data yang dihasilkan adalah data kualitatif. Ya, karena interview kemudian observasi ini kan datanya termasuk kualitatif atau yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, apakah kita mau mengolah data yang kualitatif atau mau mengolah data yang sifatnya kuantitatif, itu lagi-lagi tergantung dari kasusnya ya. Jadi D tadi sudah, E sudah, C sekarang sudah. Selanjutnya adalah I. I di sini sebenarnya bisa dijadikan satu aja. Practical dan ethical issues ini semuanya bisa dijadikan satu, atau I itu issues-nya ya. Nah, practical issue yang biasanya muncul dalam proses evaluasi, misalkan kita harus mencari usernya siapa saja dulu. Kemudian schedule-nya bagaimana? Apakah kita bisa mengatur schedule-nya dengan baik? Gitu. Kemudian kita cari evaluatornya siapa, orang yang melakukan evaluasinya siapa. Nah, ini semua kan tergantung dari schedule-nya juga. Mencari user dan evaluator, kemudian mencari waktu yang tepat bagi keduanya. Misalkan mereka ingin bertemu dan seterusnya, ini kan juga sesuatu yang sifatnya praktikal gitu lah. Atau teknisnya gitu. Kemudian equipment apa yang diperlukan. Ya, perlu dipertimbangkan ketika kita ingin melakukan evaluasi. Kemudian yang terkait terhadap ethical atau etikanya ya, itu kita harus ya bertindak baik, karena kan kita berinteraksi dengan manusia ya, berarti kita harus beretika juga baik. Misalkan polite itu sopan terhadap mereka. Jangan seenaknya sendiri. Kalau kita mau melakukan evaluasi ke orang ya, kita harus sopan kepada mereka. Kemudian live when they wish, maksudnya misalkan mereka tidak bisa dievaluasi sekarang ya jangan maksa kayak gitu. Ya, jadi ada dua cara, practical dan ethical. Ini semuanya berkaitan dan bisa saja menimbulkan masalah dalam proses evaluasinya itu. Jadi perlu dipertimbangkan baik-baik semuanya supaya proses evaluasi dapat berjalan dengan baik. Oke, yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya, evaluasi lagi semuanya itu tadi. Evaluate, interpret, and present data. Bagaimana kita mendapatkan data yang sudah tadi kita cari itu, kemudian kita terjemahkan datanya itu, kemudian kita presentasikan datanya itu. Ini proses evaluasi ya yang terakhir itu tadi ya. Nah, biasanya ada beberapa hal yang dapat membantu kita apakah kita sudah berhasil mengolah datanya dengan baik. Yang pertama adalah reliability, ya, reliable atau enggak. Apakah studi yang kita lakukan ini atau evaluasi yang kita lakukan ini itu sudah bisa replicated atau enggak? Maksudnya replicated itu dilakukan ulang oleh orang lain misalkan. Kalau bisa dilakukan ulang berarti studi kita ini atau evaluasi yang kita lakukan ini sifatnya reliable gitu. Ya, karena bisa dilakukan oleh orang lain lagi. Berarti step-stepnya ini jelas dan orang lain kalau mau niru tinggal ngikutin stepnya bisa dilakukan lagi. Itu yang pertama, reliability. Yang berikutnya adalah validity. Valid apa enggak? Ya. Sehingga
sebelum kita melakukan evaluasi itu, kan kita bisa atur dulu, maksudnya kita melakukan hipotesa dulu. Hipotesa itu apa ya? Ya kira-kira nanti hasilnya seperti ini, kita bisa buat seperti itu. Apakah hasilnya itu sesuai yang kita ekspektasi atau ekspektasi kita atau enggak? Ya, kalau sesuai berarti kemungkinan besar tes yang kita lakukan itu valid. Ya, kalau tidak sesuai ekspektasi tapi ya mendekati juga sebenarnya sih masih terhitung valid kayak gitu evaluasinya. Oke, kemudian bias ini ya apa ya, multi persepsi gitulah ya. Jadi kalau orang kita lihat tuh persepsinya A, kalau orang lain lihat persepsinya B, padahal membaca sesuatu yang sama. Nah, ini akan menimbulkan masalah, berarti proses evaluasi kita ini juga kurang baik. Ya, seharusnya tidak akan menimbulkan bias seperti ini, gitu. Kemudian perhatikan lagi skopnya. Skopnya ini semakin apa ya, general itu semakin baik sebenarnya. Ya, makanya tadi aku bilang dari awal itu determine the goals atau tujuan utama dari proses evaluasinya itu harus yang sifatnya itu general atau umum. Ya, baru nanti di dalamnya diperdetail dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Gitu. Kemudian ecological validity, maksudnya apakah apa ya, lingkungan alam atau lingkungan sekitar itu berpengaruh besar terhadap studi kita atau evaluasinya kita ini. Ya misalkan aja apa ya, kantornya terus tiba-tiba kalau kebanjiran apa gimana, apakah tidak berjalan dengan baik lagi atau harus ganti sesuatu. Kalau misalkan ganti hardware, otomatis aplikasi kita nggak berjalan dan seterusnya. Nah, itu juga akan mengganggu proses evaluasi, harus dipertimbangkan juga supaya hal-hal semacam itu ya misalkan terjadi pun kita sudah punya backup plan-nya kayak gitu. Ya, jadi kira-kira seperti itulah teori dari evaluation, khususnya evaluation dalam pembuatan software. Yang lebih spesifik lagi untuk software yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer. Walaupun kita sekarang masuk di kuliah interaksi manusia dan komputer, sebenarnya proses evaluasi tadi yang aku sudah jelaskan itu bisa diterapkan di manapun ya, bukan hanya di proses pembuatan software saja. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.